wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya Alfitronisa dan saya Anissa Kamila di acara Lentera Kampus. Kali ini Lentera Kampus kembali hadir dengan membahas tema yang menarik tentunya dan dapat memotivasi untuk kita semua. Di mana tema yang akan kami bahas pada hari ini mengenai kebudayaan lokal. Yang mana kebudayaan lokal merupakan sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu daerah atau lokasi tertentu, yang mana kebudayaan memiliki perbedaan masing-masing untuk setiap daerahnya. Nah, berkaitan dengan tema pada hari ini, Lentera Kampus telah kedatangan bintang tamu yang spesial, di mana beliau ini berperan penting di dalam perkembangan budaya-budaya di Pekalongan. Langsung saja kita sambut Bapak Hakim, ada Bapak Amin, dan ada Bapak Wahyono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Bapak ini sedang sibuk apa aja nih Pak? Kalau saya Ya. kerja di konveksi. Kalau Pak Hakim? Kalau saya seharinya sih jualan. Pak Wahyono? Jualan, Mbak. Jualan dan semua. Sebelum bincang-bincang lebih lanjut nih Pak, boleh nggak cerita sedikit-sedikit tentang kesibukan di Sanggar kali ini tuh lagi ngapain aja, maksudnya kegiatannya? Kalau kegiatan di Sanggar Seni Soko Aji, biasanya kalau ini kan musim pandemi, jadi kan otomatis terbatas dalam arti biasanya kan kalau satu minggu itu bisa 4 kali latihan, tapi kalau sekarang kan ya cuma 1 kali latihan. Yang penting buat ngisi kegiatan biar nggak lupa, biar nggak sepi lah, biar nggak lupa ya gerak ya, yang di musik, yang di suara. Berarti latihannya itu setiap pagi apa sore Pak kalau boleh tahu? Biasanya itu dari ba'da asar sampai malam. Cukup lama ya Pak. Kalau boleh tahu ada berapa anak sih Pak yang ikut latihan di Sanggar ini? Kalau di Soko Aji banyak. Ada sampai 100 anak ada. 100 anak. Ya cuman kan karena ini musim seperti ini ya, jadi ya adanya berapa, yang penting bisa terus latihan dan ya, bisa ngisi waktu luang lah. Nama sanggarnya apa Pak tadi? Soko Aji. Soko Aji. Soko Aji. Nah, Sanggar Soko Aji ini berdiri pada tahun berapa Pak? Kalau Sanggar Soko Aji itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Sebelum saya ada sudah ada. Tapi kan waktu itu namanya belum Soko Aji, tapi Genjring Kuda Lumping. Terus dalam masa remaja saya dulu, jadi tahun 1995 itu mulai Soko Aji merekrut anak-anak muda. Seperti saya dulu kan masih muda dulu, sekarang juga masih muda. Berarti dulu Bapak Amin berarti latihan di sini juga? Ya, enggak, ini tempat baru. Tempat baru yang dulu itu ada di RT 4. Ini sekarang kan alhamdulillah udah punya seperti ini kan baru. Belum ada 1 tahun. Gini nih Pak, kan kali ini kan kita akan membahas tentang tema kebudayaan lokal, yaitu tentang kebudayaan tarian lokal yang ada di Pekalongan. Nah, menurut bapak-bapak nih, sebenarnya yang dimaksud dengan budaya tari itu seperti apa? Mohon dijelaskan Pak, monggo. Nuhun sewu nggih. Nggih. Kalau budaya tari itu kan sebenarnya kan maknanya itu kan luas. Tari kan luas. Ada tari otomatis yang tradisi, ada yang modern kan gitu kan. Kalau kita kan yang di Soko Aji kenalnya yang tari tradisi, yang tradisi. Kalau menurut saya pribadi, budaya lokal otomatis yang ada di Sanggar Tari Soko Aji kan. Tari itu kan punya makna. Jadi kan ungkapan rasa kan. Ada yang mengungkapkan rasa lewat gerak, namanya kan tari.
ada yang mengungkapkan rasa secara tulisan syair kan, gitu kan. Jadi kan ada yang lagu kan begitu, dibikin lagu. Jadi macam-macam. Kalau menurut saya seni budaya di tari itu ya baik karena punya makna yang luhur begitu. Punya makna yang baik. Jadi ya wajib kita sebagai generasi muda ya tahu dan menggali makna atau maksud dari tari itu apa kan begitu. Betul juga Pak, karena kalau bukan kita yang melanjutkan siapa lagi Ya. Terus nyon sewu Pak, kalau boleh tahu berarti bapaknya dulunya pernah lulusan dari seni tari atau karawitan juga Pak? Enggak, saya enggak lulus dari seni tari dan karawitan, tapi dari waktu saya kenal seni tradisi jaranan, khususnya kuda lumping, itu yang memberitahu saya itu bukan karena saya sekolah, tapi secara alhamdulillah itu kan banyak guru-guru yang datang, yang dari Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Pekalongan, dari Dinas Pendidikan, Dindik itu kan pada datang lah. Mereka itu yang memberi kami ilmu sedikit demi sedikit, mereka sabar memberi ilmu kepada kami, ya jadilah seperti ini. Secara apa ya? Secara seni yang di seni tradisi jaranan itu, kalau menurut saya pribadi, saya masih kurang banyak kekurangannya. Sekolah haji itu masih perlu ilmu, sangat perlu ilmu. Jadi apa yang kita punya dan apa yang kita bisa di paguyuban Soko Aji, di Sanggar Soko Aji itu terus terang kami masih minim ilmu. Jadi yang kita miliki hanya seperti ini saja. Dengan harapan kalau kita terus berkreasi dengan keminiman ilmu yang kita punya, kita ingin orang-orang yang di luar yang secara kebetulan punya ilmu dalam seni tradisi, khususnya tari, baik tari yang tari yang kami punya itu tari lenggeran atau tari jaranan, itu pada datang, pada memberi ilmu, dan kami itu sangat siap dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada mereka gitu. Nah, gini Pak, menurut Bapak pada era sekarang ini anak muda itu udah paham belum Pak tentang budaya lokal seperti tarian ini? Kalau menurut saya itu begini ya, kan ada sekarang kan ada kampus-kampus atau universitas yang khusus ada di bidang seni tradisi kan, tradisi kan. Kalau kita kan Mbak kan nanyanya kan gimana sih generasi muda sekarang itu mengenal tari kan, mengenal tari. Kalau mereka kan ada di sekolah, kalau kita kan langsung bertemu dengan masyarakat. Walaupun ilmu yang kita punya juga bersumber dari mereka juga kan. Mereka juga yang otomatis punya kemampuan atau skill yang lebih dari kita. Nah, saya sebagai pemimpin di paguyuban Soko Aji itu kan punya keinginan seni tradisi yang otomatis kita punya lokal. Nah, ya. Jadi kan ada tari lenggeran, ada tari jaranan. Kita memperkenalkan seni tari tradisi itu secara pelan-pelan kepada anak-anak muda itu. Tidak bisa spontanitas. Kamu harus menyukai seni tradisi, kan tidak mungkin. Otomatis kita memberi memberi tontonan kepada mereka, yang tontonan itu bisa membuat mereka berpikir, oh kok tari itu asik ya, tari itu kok indah, tari itu kok menyenangkan, kelihatannya kalau saya bisa kok jadi pede kan, otomatis kan begitu kan. Nah mereka lambat laun ngikut ke Soko Aji begitu. Masuknya itu awalnya dari mereka menjadi penonton, otomatis mereka minat dan kita memberi ruang kepada mereka seluas-luasnya. Yang penting satu, anak muda itu kan harus punya semangat dalam arti semangat
kalau kita di seni tradisi ya semangat membangun seni tradisi, kan begitu. Jadi ya alhamdulillah mereka itu pada semangat, padahal jauh-jauh. Mereka ada yang dari Kabupaten Pati, ada dari Pati, ada yang dari Jawa Timur juga ada. Yang dari Pekalongan itu dari Kecamatan Wonopringgo, yang ada dari Bojong, terusan dari Kedungwuni, dari Karanganyar, dari Ndoro, itu ada. Jadi alhamdulillah Soko Aji memang bertempat di Desa Sokoyoso, Kecamatan Kajen, tapi isi dari paguyuban Soko Aji itu anak-anak yang secara kebetulan itu dari kecamatan lain yang mempunyai keinginan sama, ingin membesarkan seni tradisi dan mempertahankan seni tradisi. Jadi niatnya itu biar kita semua bisa tahu ya Pak akan Ya. budaya lokal. Jadi dengan mempertontonkan tanpa ada paksaan dari Betul. Terus ini Pak, kan kalau awal berdirinya nih Pak kan udah lama ya Pak. Udah lama. Iya. Kalau yang Bapak tahu sendiri nih, ketika adanya paguyuban dan sanggar tari ini tuh respon dari masyarakatnya itu bagaimana? Monggo Mas Hakim. Kalau respon dari masyarakat itu ya baik, positif, ya senang ikut mendukung bahwa adanya sanggar di Desa Sokoyoso. Karena mungkin kan kedepannya kan akan bagus dan generasi-generasi yang akan datang itu kan banyak. Mayoritas kalau di Desa Sokoyoso sini itu mayoritas banyak pemuda-pemuda yang mempunyai bakat lah di dalam kesenian. Jadi secara spontan itu masyarakat ya sangat mendukung lah. Responnya Nah baik. ini Pak, kan dari anak-anak mudanya nih, berarti udah banyak ya Pak yang ikut ke sini dari desa ini sendiri? Banyak. Mayoritas justru dari desa sendiri. Kan tadi namanya Sanggar Tari Soko Aji ya Pak? Soko Aji. Itu mempelajari tari apa aja Pak? Di Soko Aji itu banyak yang kayak gambyong, parianom juga bisa, terus tari renggong manis juga bisa. Itu kan khas Kabupaten Pekalongan. Renggong manis itu kan karya guru-guru kita yang ada di pemerintahan. Oh iya Pak, kalau boleh tahu kan tadi katanya ada mempelajari tari kayak tari gambyong kayak gitu. Okay. Itu yang ngajar bapaknya sendiri atau ada yang ngajar? Enggak, saya enggak bisa tari gambyong. Saya enggak bisa tari gambyong. Saya bisanya tari kasar, tari barong. Tari barong insya Allah saya bisa. Berarti cewek yang ngajarin gurunya tadi? Iya, itu yang dari Dewan Kesenian Daerah. Dari Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Pekalongan itu yang ngajari tari gambyong, parianom. Berarti udah agak lumayan banyak tariannya, nggak hanya Banyak. yang di Pekalongan saja. Iya. Berarti sama tarian-tarian tradisional yang mungkin udah dari Jawa Tengah atau Jogja gitu ya Pak? Iya. Dan Soko Aji juga punya karya tari sendiri juga. Itu ada 3. Jadi tari Soko Aji yang pertama, kedua lenggeran Soko Aji. Terus yang ketiga itu tari gabyok Soko Aji yang awal, tari gabyok Soko Aji. Jadi bukan gabyok, tadi gabyok kayak nek basa Jawane kowe gabyok kowe kayak kasaran kok lho. Jadi tari kasar. Soalnya seperti ada tari halusnya nanti disambung dengan tari barong terus jadi itu nyambung kayak kolosal gitu. Iya, kayak kolosal. Dari yang paling lembut. Iya. Dalam waktu 10 menit tapi itu kena semua. Dari yang lembut sampai yang kasar. Itu punya. Terus ini Pak kan yang sering saya dengar nih kalau di Pekalongan itu ada tarian khasnya itu ada tari apa? Barongan, lengger. Lengger. Nah itu kalau boleh tahu kenapa sih Pak kok namanya itu tari lengger, asal usulnya gimana? Gitu. Nah kalau lengger itu kan aslinya lenggeran itu kan bukan dari Kabupaten Pekalongan, tapi lenggeran itu kita yang mengenal setahu saya itu lenggeran itu ada di daerah pesisir pantai selatan
Jadi seperti kayak Banyumas, Purwokerto itu kan lenggeran, itu lengger tari lengger. Jadilah dek bahasa lengger itu kan kontennya itu rada apa ya. Jadi kayak lenjeh kayak gitu. Jadi kayak genit lengger kan kayak gitu. Jadi kalau lenggeran tari lengger otomatis si cewek nanti akan memberi sampur kepada si cowok terus diajak nari kan. Hampir lenggeran. kayak sintren gitu. Ya, tapi kalau sintren beda. Oh. Kalau sintren itu dia akan menari tapi setelah dia itu bahasanya keranjingan. Kalau bahasa Jawanya keranjingan. Oh. Jadi keranjingan, keranjingan danyang. Jadi dia baru bisa menari. Itu pun kalau tersentuh, kalau bukan muhrim, sintren itu kalau tersentuh yang bukan muhrim, dia akan jatuh. Karena apa? Sintren itu dalam tanda petik dia itu menjaga kesuciannya pribadi, baik secara jasad, pikiran maupun rasa. Jadi kalau tersentuh orang, apalagi kan ada tuh yang pakai uang terus dilempar. Nah, itu dia tidak suka sebenarnya. Dia akan lemah, jatuh. Oh iya Pak, untuk tari lengger sendiri itu kan kalau seperti ada tari-tari biasanya kan ada sesajen-sesajen kayak gitu Pak. Untuk tari lengger itu bagaimana? Apakah ada? Enggak. Kalau tari lengger itu kan mencerminkan kesukacitaan. Jadi enggak ada yang pakai gitu, enggak ada. Murni kemampuan skill gitu ya gambarno wong sing seneng, bocah wedok sing seneng dengan keadaan yang di tempat tersebut gitu. Lenggeran. Selain lenggeran kan ada di Pekalongan itu ada kuda lumping ya Pak? Kuda lumping ya ada. Nah itu menggambarkan tentang apa? Mas Hakim aja menjelaskan apa Mas Regen? Mas Regen mawon. Mas Regen. Kula nggih. Terus niki Nduk. Kalau tari kuda lumping jaranan, bahasa jaranan. Ilmu yang saya tahu. Jadi itu kan penggambaran. Memberi gambaran kepada makhluk hidup yang otomatis di sini manusia. Yang namanya jaranan atau tari jaran. Dulu saya pernah dengar tari jaranan itu menggambarkan prajurit yang maju ke medan laga dengan gagah beraninya otomatis. Itu yang saya tahu dulu itu katanya penggambaran prajurit Mataram. Gitu kan, perang dengan penjajah. Tapi saya tidak tahu kok kenapa yang kesini kok ada transnya juga, ada dadinya, bahasanya ada yang keranjingan gitu kan. Jadi begini, dalam seni kuda lumping khususnya di Kabupaten Pekalongan dan paling khususnya di Soko Aji, tari kuda lumping yang trans ini yang kesurupan itu penggambaran apa? Sifat perilaku manusia. Lah sampean urip dadi manusia, ojo sampean kayak kewan. Kalau Anda jadi manusia jangan sampai seperti hewan. Kan begitu. Jadi kuda lumping itu penggambaran sifat perilaku manusia yang seperti hewan. Contoh, kita manusia yang seperti ini biasa, yang tidak pantas makan beling. Beling otomatis di situ kan benda keras yang sangat tajam dan sangat bahaya untuk jasad, untuk badan. Tapi kita berani memakannya. Rumput yang di situ harus apa ya? Jadi di situ kan makanan hewan, tapi kita sebagai manusia juga memakannya, kan gitu kan. Bahkan sampai apa ya? Kita tidak tahu mana teman, mana saudara, mana keluarga, itu tidak tahu. Yang ada hanyalah pikiran yang di situ saya itu adalah apa ya? Tidak bisa digambarkan nek aku kuwi manusia. Jadi sifatnya aku ya adanya angkara murka. Cuman rasa amarah saja gitu. Berarti mencerminkan kayak gini ya Pak. Berarti kita sebagai manusia nggak boleh serakah sama makhluknya Allah Ta'ala. Nggak boleh sewenang-wenang. Kalau kita mau jadi manusia ya harus jadi manusia seutuhnya.
dalam arti bersifat, bertindak dan berperilaku baik apa layake sing manungsa biasa. Terus niku. Gini Pak, terus untuk dari Sanggar Soko Aji sendiri biasanya itu menampilkan tariannya di acara apa aja nih Pak? Kalau kita banyak ya Mas Hakim. Banyak. Ada di tanggapan, kalau ditanggap orang gitu kan. Jadi Di sunatan, pernikahan, ulang tahun. Ulang tahun juga. Ya, Betul. Terus karnaval di kabupaten, di kecamatan. Bahkan kita sampai dibawa ke Semarang mewakili Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah kita punya urutan nomor 2 ya Mas. Iya. Kita kalah dengan Tegal. Itu waktu Nggak tahun berapa apa-apa. Pak? Tahun kemarin, Tahun kemarin. 2019. 2019. Iya, 2019. Terus ada nggak Pak upaya-upaya apa nih yang bisa bapak-bapak sebagai pelatih untuk bisa membangkitkan semangat anak-anaknya itu gimana? Monggo Pak. Upayanya apa ya? Cuman begini. Upaya untuk mempertahankan otomatis anak-anak biar mau tetap berkreasi. Ya paling saya suruh hari ini kumpul kan. Hari ini kumpul. Kamu punya ide apa? Kamu punya ide apa? Kamu punya ide apa? Gitu. Terus nanti dituangkan di latihan. Itu aja. Jadi kan ya biar enggak sepi lah. Jadi kegiatan-kegiatan itu ya seperti itu. Selama pandemi ya tetap rame. Jadi kan kalau ada orang main kan kayak adik-adik ini main ke sini kan, oh ada orangnya sanggarnya gitu. Berarti sanggarnya masih ada ruhnya gitu kan, rasanya kan hidup, kita itu masih hidup. Monggo dari Pak Hakim dan Pak Hayno ada pesan-pesan. Pesan untuk anak-anak kan. Nah, pesan saya buat anak-anak ya terus semangat, terus berkreasi. Ya udah, saya itu aja. Rukun, Semangat, yang penting rukun. Rukun, guyup. Monggo dari Pak Wahyono. Semua anak-anak ya harap rukun. Nah, rukun banyak sering tiap latih, ya seni kuwi men apa cok? Nggak hilang. Nggak hilang. Tetap mempertahankan. Iya. Ya, jadi kesimpulannya gini ya Pak, berarti kita sebagai generasi muda khususnya di Indonesia itu harus paham akan budaya apa yang dimiliki oleh Betul. setiap khususnya di daerah yang kita tempati lah, nggak usah di daerah-daerah Iya. luar. Setidaknya kita bisa memahami dan mencintai. Betul, Bolehlah kita menyukai dengan budaya luar, itu Nggak ada boleh-boleh salahnya. saja, nggak ada salahnya. Tapi mementingkan yang lebih utama itu Betul. di daerahnya sendiri. Dan berkaitan dengan adanya dampak COVID-19 ini tidak memutuskan semangat ya Pak untuk Tidak. tetap berlatih. Berlatih Gitu. dan berkreasi gitu. Oke. Nggak terasa nih Pak, waktunya udah selesai. Iya, Oke. Mbak. Semoga nanti bisa ketemu lagi dan Iya. berbincang-bincang lagi. Ya Di kami Lentera dari Kampus. Paguyuban Soko Aji juga mengucapkan terima kasih kepada mbak-mbaknya yang mahasiswa-mahasiswa IA, IN Pekalongan. Jadi terima kasih yang kami bisa, ilmu yang kami punya atau pengetahuan yang kami punya hanya segitu, tidak banyak. Itu pun otomatis kita masih banyak kekurangannya ya Mas Hakim. Dalam kemampuan kita berkreasi seni budaya, jadi segala kekurangan yang kami punya mohon dimaklumi karena kami tidak punya kelebihan begitu. Jadi kelebihan itu kan bukan punyanya kami, punyanya Tuhan, bahasanya kan begitu. Jadi kami punyanya kekurangan. Ya, kami dan teman-teman juga terima kasih banyak sama bapak-bapak dan Sama-sama. untuk Soko Aji. Semoga kedepannya bisa bertambah maju lagi sanggarnya dan Amin. Ya. terutama bisa menguasai tari-tari yang lebih banyak lagi ya Pak. Amin. Ya. Saya Alfitra Nisa Dan saya Anissa Kamila. beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.